Shalom saudara-saudara, juga yang nonton dari rumah. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Happy Sunday. Saya percaya kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara-saudara. Saudara masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita akan lihat Alkitab kita bersama dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Alkitab bilang begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Saudara, ini adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus untuk anak rohaninya yang namanya Timotius. Dan Rasul Paulus sedang mencatat tentang dasar kebenaran, ya, pedoman kebenaran. Dan di tengah-tengah catatannya tiba-tiba Rasul Paulus mencatat kalimat demi kalimat ini, bahwa agunglah rahasia ibadah kita. Dan semua yang dicatat oleh Rasul Paulus semuanya adalah yang Yesus buat untuk saudara dan saya. Saya baca ulang. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus datang ke dunia, dibenarkan dalam roh, saudara dan saya dibenarkan, ya, karena kematian daripada Tuhan Yesus. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, ini kebangkitan dari maut. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, amanat agung sebelum Yesus terangkat ke surga. Yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Nah, ini adalah suatu masa nanti, ya, saudara dan saya mengalami glorification. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tubuh saudara dan saya berubah menjadi tubuh kemuliaan. Oke? So, semua yang dicatat Rasul Paulus, ini semua yang diperbuat oleh Yesus untuk saudara dan saya. Nah, kata yang menarik yang Rasul Paulus catat buat Timotius adalah kata yang namanya ibadah. Agunglah rahasia ibadah kita. Kita nih kalau orang Kristen, kita mendengar kata ibadah, seringkali yang mendarat di kepala kita, di paradigma kita adalah acara yang namanya kebaktian. Betul apa betul? Kita kalau dengar kata ibadah, langsung yang ada di kepala kita, ya, 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, ya, firman Tuhan, pengumuman, persembahan, doa berkat. Itu yang mendarat di kepala kita. So makanya banyak orang Kristen, ya, ini di Jakarta saya lihat, mereka tiap hari cari tempat kebaktian. Mereka mau ikut kebaktian, nggak ada salahnya. Ya, mau ikut kebaktian silahkan. Tapi paradigma kita selalu menganggap ibadah itu sama dengan kebaktian. Dan akhirnya yang terjadi adalah kondisi rohani kita sangat-sangat prima saat 2 jam kebaktian. Kok belaga lupa? Waktu 2 jam kebaktian kayaknya kita, ya, saya anaknya Tuhan Yesus, I'm a Christian. Tapi habis terima doa berkat, kita ngawur lagi, kita emosi lagi di tempat parkir, ya, kita marah-marah lagi sama istri, kita marah-marah lagi sama suami, ya, kita kecewa lagi sama orang tua kita, dan tidak pernah selesai gini-ginian. Karena sekali lagi paradigmanya orang Kristen, kalau kita dengar kata ibadah, itu sama dengan kebaktian. Nah, lewatin pembelajaran, baca ulang. Saya menemukan ternyata di perjanjian barunya saudara dan saya, di dalam Alkitab perjanjian baru kita, ternyata kata ibadah itu artinya ada 3. Dan ini 3-tiganya diambil dari bahasa Yunani. Kita mulai, fasten your seatbelt. Ya, yang pertama namanya adalah latreo, bahasa Yunani. Latreo punya pengertian adoring God. Kita mengagungkan Tuhan. Dan latreo ini adalah
ibadah yang sifatnya acara, seperti yang kita buat malam hari ini. Ya, ibadah yang sifatnya tata cara. Mungkin kata yang familiar kita dengar adalah liturgi. Ibadah yang ada program-programnya, habis ini, habis ini itu, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan latreo. Dan saudara mesti tahu, for your info, di dalam perjanjian baru kata latreo muncul di 5 ayat. Ya, Roma 12 ayat 1, Yohanes 16 ayat 2. Yang saya mau bacain buat saudara adalah Ibrani 9 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Coba lihat sama-sama. Ibrani 9 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Nah, ini semua yang dicatat di kitab Imamat. Oke? Bahwa ibadah yang disuruh sama Tuhan akhirnya banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Lompat ayat yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Nah, 2 ayat ini menggambarkan ibadah yang tata cara. Salah? Enggak. Karena Alkitab mencatatnya. Oke? Tapi tolong jangan berpikir bahwa ibadah itu cuma acara. Jangan pernah berpikir bahwa ibadah itu cuma kebaktian. Karena ada yang kedua dan ada yang ketiga nanti saya akan bahas buat saudara. Yang kedua sama diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah treskea. Treskea punya pengertian ibadah sosial. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan, korban bencana, ya, dan lain sebagainya, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang ngalamin kesusahan, dan seterusnya. Dan di Alkitab saudara dan saya cuman dicatat 1 kali ibadah yang namanya treskea, ibadah yang sifatnya sosial. Yuk kita lihat, Yakobus 1 ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ya, ini dia. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke? Ini adalah ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita di surga. Yaitu kalau kita mengunjungi janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Guys, kaum pria, please listen. Ayat ini gak bisa ditelan mentah-mentah. Ya, baru baca ayat ini terus kita langsung musik rumah Yunisara. No. It's a big no-no. Ya, jangan telan ayat ini mentah-mentah. No. Kita harus lihat di saat itu kenapa Yakobus tulis seperti ini. Karena begini, bangsa Yahudi adalah bangsa yang gila sama status. Ini istilah saya, gila status bangsa Yahudi. Apa aja mesti ada status. Makanya Yusuf ketakutan banget karena belum punya status waktu Maria mengandung. Ketakutan Yusuf. Oke? Orang yang mati mesti tunggu 3 hari baru status kematian keluar. Makanya Yesus mati 3 hari. Yesus bisa aja mati cuma 10 jam, cuma 6 jam, bisa. Tapi karena Yesus sedang berada di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia ingin membuktikan bahwa, hey, I was dead. Saya mati 3 hari. Nah, orang-orang di bangsa Yahudi yang kehilangan status, mereka akan disingkirkan. Mereka dibuang, mereka ditolak sama masyarakat Yahudi. Nah, istri-istri dan anak-anak yang kehilangan suami, entah karena bercerai hidup atau karena meninggal, atau anak-anak yang kehilangan orang tua karena meninggal atau bercerai, ya, mereka punya gelar baru, janda dan yatim piatu.
Dan menurut orang Yahudi, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang kehilangan status. Dan kalau mereka udah kehilangan status, apa yang terjadi? Mereka mulai disingkirkan, tidak dianggap lagi. Gak dianggap, ya. Mereka dianggap rendah. Hari ini, janda-janda dan yatim piatu sudah diperhatikan dengan baik di Jakarta. Saya nggak tahu di Surabaya. Panti jompo keren-keren di Jakarta. Panti asuhan bagus-bagus di Jakarta. Oke. Tapi orang-orang yang ditolak sama masyarakat masih banyak kan? Masih banyak. So maksudnya Yakobus itu ibadah yang murni dan tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita di surga. Kalau kita mengunjungi orang-orang yang dibuang, ditolak sama masyarakat dalam kesusahan mereka. Itu maksudnya James, maksudnya Yakobus itu seperti itu. Hari ini orang yang dibuang, ditolak sama masyarakat, banyak kan? Bukan janda dan yatim piatu, banyak. Orang yang kena HIV, ya, pasangan yang hamil di luar nikah, orang yang ngedrugs dan lain sebagainya. Give them second chance. Kalau mereka ditolak oleh masyarakat, gereja jangan ikut-ikutan nolak. Rangkul mereka dalam kesusahan mereka, tapi jaga supaya kita tidak dicemarkan oleh mereka, justru kita yang mempengaruhi mereka. Nah, ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. And let me tell you, semua agama punya, gak cuman Kristen. Semua agama punya ibadah yang sifatnya bantu orang lain. Pertanyaannya sekarang, nah, kata ibadah yang ditulis Rasul Paulus untuk Timotius itu apa? Latreo bukan. Treskea bukan. Tapi kata ibadah yang dicatat Rasul Paulus buat Timotius, bahasa Yunaninya adalah eusebia. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya adalah godliness. Atau terjemahan lainnya Christ image atau Christ like. Bahasa Indonesianya kesalehan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini ibadah kayak gini, ini adalah ibadah level tertinggi. Halo? Saudara boleh rajin kebaktian, saudara boleh nyumbang sana sini, silahkan. Latreo dan Treskea. Tapi eusebia, karakter kita berubah menjadi seperti Kristus. Itu yang paling penting. Abis terima doa berkat di acara yang namanya kebaktian, keluar dari pintu sana, saudara mulai melakukan ibadah yang merubah karakter saya. Kalau saya masih gak sabaran, masih kepahitan, gampang tersinggung, please Tuhan, rubah saya. Nah, ibadah seperti ini terus menerus. Dan ini yang paling penting. Percayalah, saya udah capek ngelihat orang yang rajin kebaktian, rajin pelayanan, rajin nyumbang sana sini, bantuin orang susah, tapi karakternya nol. Pukul istri, pukul suami, pukul anak-anak, bohongin pasangan, dan seterusnya. Karakternya nol besar. Udah capek saya lihat gini-ginian. Tapi ini yang terjadi. Saya salut sama gembala saudara. Di sini mah di Grand City. Kalau mau ibadah latreo tadi, ibadah acara, preparingnya. Saudara kadang-kadang mesti lihat multimedia roomnya mereka. Hektik. Demi apa? Yang nonton online dan saudara yang hadir onsite, semuanya nyaman. Mereka upgrade semuanya. Saya salut banget. Gak apa-apa banget. Tapi yang lebih penting, kita upgrade karakter kita. Lumayan yang amin ada 2. Itu yang paling penting, di-upgrade karakter kita. Saudara tahu tanah perjanjian waktu bangsa Israel lagi keluar dari Mesir, tanah perjanjian mereka namanya Kanaan. Ya, the land of milk and honey.
Ya, tanah dari madu dan susu. Dan semua serba jasmani yang dipenuhi. Tapi tahukah saudara di perjanjian baru, our promised land, tanah perjanjian saudara dan saya, goalnya orang Kristen adalah jadi serupa dengan Kristus. Itu goalnya kita. Pak, dapat rumah gak boleh? Boleh. Mobil silahkan, tapi itu bonus, itu bukan goal. Bonus. Dan jangan pernah fokus sama bonus. Don't do that anymore. Saudara kalau ke Kedung Doro, ada kue Tio Medan namanya apeng. My favorite. Saudara kalau beli mie keriting, dapat bonus acar. Makan, enak. Besok saudara balik ke apeng, saudara di pintu bilang gini, bagi acarnya doang dong, gak boleh. Beli mie-nya dulu. Karena acar cuman bonus. Fokus kepada mie keriting. Beli mobil dapat payung. Payung tuh bonus. Yang dibawa ke bengkel, mobil bukan payung. Jangan fokus sama bonus. Apapun yang Tuhan kasih, tetap fokus sama kebenaran dan kerajaan sorga. Jangan gagal fokus jadi orang Kristen. Dan kalau kita fokus sama kebenaran, goal kita berubah. Kita pengen jadi serupa dengan Kristus. Saudara gak lupa kan? Saudara dan saya, kita diciptakan dari Kejadian 1. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu kita diciptakan untuk itu. Nah, pembahasan tentang Christ image, ya, pembahasan tentang menjadi serupa dengan Kristus, itu banyak banget. Tapi yang malam hari ini saya mau share buat saudara adalah menjadi serupa dengan Kristus dalam hal terang dan garam. Ini mulai lupa nih orang-orang Kristen. Dan saya setahun belakangan ini saya lagi ditegur, lagi dibukakan kembali tentang terang dan garam. Terang itu sumber solusi, bukan sumber masalah. Betul apa betul? Saudara kehilangan kunci mobil di ruangan gelap, apakah saudara terus cari itu kunci mobil? Yang saudara cari adalah tombol lampu. Saudara cari handphone, saudara nyalain lampu. Karena terang sekecil apapun, dia selalu mengalahkan kegelapan. Saya kalau tidur malam-malam, saya seneng tuh gelap gulita kamar saya. Tapi saudara tahu, kalau udah tidur, saya melek gitu, tetap aja kamarnya jadi terang. Dari mana? Remote AC. Ada yang nyala. Kecil banget, tapi dia mengalahkan kegelapan. Terang itu sumber solusi. Coba cek diri kita masing-masing. Saya kerja di kantor itu, saya jadi sumber masalah atau sumber solusi? Atasan saudara, tiba-tiba bisa gak bilang begitu? Oh, si dia. Oh, jemaat GSJS Pakuan. Oh, dia sumber solusi itu orang. Kalau bisa Pak Michael, ada gak 10 kayak begitu? Masukin dong di company saya. Ada dia, untung saya bisa liburan, ada dia soalnya. Dia sumber solusi banget orangnya. Atau kebalikannya. Oh, itu jemaat Pakuan GSJS. Aduh, mudah-mudahan gak ada deh orang kayak dia 2 gitu, gak ada. 1 aja cukup. Aduh, telat melulu, berantem melulu, marakan kerjanya, ngelawan atasannya melulu. Kita sumber masalah. Coba mulai jawab dalam diri kita masing-masing. Saya dalam keluarga, saya sumber solusi atau sumber masalah? Saya jadi orang tua yang sumber solusi atau sumber masalah? Saya jadi anak-anak, jadi karyawan, jadi atasan, dan lain sebagainya. Saya sebagai sumber solution atau problem? Kita bisa jawab masing-masing.
Ingat, saudara dan saya dipanggil jadi terang dunia. Bukan akan, tapi saudara udah disebut kamu terang dan garam dunia. Kamu, saudara dan saya. Bukan kalau kamu percaya aku, kamu akan menjadi. No. Kamu adalah terang dan garam dunia. Soal garam, kita lihat ayatnya. Lukas pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Yesus bilang begini, garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Stop dulu sampai di situ. Ya, ini dua ayat ini selama 1 tahun ini mengganggu saya banget. Ya, karena saya mulai bertanya, emang garam bisa jadi tawar? Garam itu zat kimianya selalu mengalahkan yang lain. Setahu saya garam gak pernah berubah rasanya jadi teh botol. Ya, garam gak pernah berubah rasanya jadi yogurt, gak pernah. Garam selalu mengalahkan yang lain. Kok bisa jadi tawar? Gimana nih Yesus maksudnya gimana sih? Ternyata begini, Yesus bicara ini karena dia sedang membicarakan laut mati. Laut mati, garam dari laut mati, itu kadar garamnya tinggi banget karena dia banyak mineral yang lain di dalamnya. Saking tingginya kadar garam di laut mati, tidak ada kehidupan. Mati semua yang di situ. Sumbernya sama, Sungai Yordan, Jordan River. Ya. Waktu sampai Muara, kanan belok ke laut mati, kiri ke Danau Galilea. Sumbernya sama. Tapi saya mau tanya sama saudara, mungkin saudara pernah dengar, nelayan mancing ikan di Galilea apa di laut mati? Galilea. Laut mati nggak ada kehidupan. Saking tinggi kadar garamnya karena terlalu banyak mineral. Nah, orang di zaman itu kalau mereka mau mengolah garam menjadi garam yang kering, ya, mereka harus mengolah dengan benar karena banyak campuran mineral yang lain. Nah, kalau mengolahnya salah dan mineralnya kena air laut mati lagi, oke? Mineral itu bisa terbawa lagi ke laut mati dan benar, garam itu jadi tawar. Dan kalau udah jadi tawar, mau diasinin lagi udah gak bisa. Makanya Yesus kasih tanda tanya, dengan apakah dia bisa diasinkan kembali? Udah gak bisa. Alias apa? Useless, jadi gak berguna. Jadi gak berguna. Nah, ngolahnya mesti benar. Nah, masalahnya orang Kristen hari ini, kita seperti laut mati. Ya, cuman GSJS yang enggak. Kita kayak laut mati. Pertanyaannya kita bisa jawab masing-masing. Waktu orang datang ke kumpulan saudara, mereka mendapatkan kehidupan atau kematian? Jangan sampai orang datang ke gereja, mereka menemukan kematian rohani. Mereka nggak mendapatkan kehidupan yang sejati. Nggak more alive. Nah, banyak gereja di Jakarta dan di kota-kota lain itu udah seperti itu, kayak laut mati keadaannya. Dan orang yang ngumpul garam itu cuman digaram plastik. Useless. Garam mesti disebar, bukan dikumpulin di plastik. Makanya konsep ibadah malam hari ini di-upgrade. Jangan pikir ibadah itu cuman kumpul kebaktian. Karena ada arti-arti ibadah yang lain. Nah, ingat goal kita, jadi serupa dengan Kristus. Oke? Garam itu harus useful. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk apa saudara? Ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja.
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah ternyata selama 1 tahun ini saya belajar, oh Alkitab tuh gak pernah tulis, you are the salt of your kitchen. Kamu adalah garam dapur, gak pernah. Yang Alkitab catat adalah, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam dari bumi ini. Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah, kamu adalah garam tanah. Itu terjemahan yang tepat. Makanya Yesus ngomongnya gini, gunanya garam itu untuk ladang dan pupuk. Oke, kita mulai dari ladang dulu. Bangsa-bangsa zaman dulu, apalagi bangsa Romawi, mereka kalau perang, dibunuh orang-orang di kota musuh mereka. Dan kalau semua sudah habis, mereka punya katapel-katapel raksasa. Bukan ditaruh bom, tapi ditaruh garam. Ditembak ke kota musuh. Garam, tontonan, puing, puing dilempar. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya waktu garam mendarat di tanah kota musuh, bang! Tanah kota musuh mereka itu jadi unproductive. Tanah mereka tidak subur lagi. Tidak subur lagi. Dan gak bisa numbuh apa-apa. Dan mereka mulai kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Dan kerajaan Romawi sampai abad keempat masih melakukan cara ini. Kalau ngerebut kota musuh, ditembak garam. Kalau semuanya udah kerebut. Dan ternyata di Alkitab ada ayat yang mencatat soal ini. Coba buka. Hakim-Hakim 9, ayatnya yang ke-45. Saya kebetulan seneng banget koleksi cerita-cerita perang dan saya freak banget baca cerita-cerita perang karena keren banget menurut saya. Ya, Pearl Harbor saya hafal, perang Korea saya hafal, ya, perang Imam Bonjol masih tahu? Saudara kayaknya kurang baca kayaknya muka-mukanya ya. Perang Imam Bonjol tuh 1821 sampai 1827. Perang Diponegoro masih hafal? Ya, 1825 sampai Maghrib 1830. Dan perang-perang yang lain, saya seneng banget. Makanya Alkitab kalau cerita soal perang, woi, saya fokus bacanya. Ya, cara perangnya gimana, saya seneng banget. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ini kota Sikem, kalau saudara baca nanti ceritanya ya. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Ternyata dari perjanjian lama, orang kalau perang tuh modelnya begini. Sampai abad keempat doang. Membuat musuh jadi unproductive. Nah, coba. Saudara dan saya kalau kita ditunjuk jadi garam sama Tuhan Yesus. Berarti saudara punya kegunaan. Saudara itu ternyata ada di kantor saudara, ada di pabrik, ada di toko saudara, ada di restoran saudara, untuk membuat kerajaan kegelapan jadi unproductive. Yang setuju bilang amin. Saudara ada di kampus saudara, untuk membuat kerajaan kegelapan jadi unproductive. Membuat musuh jadi tidak produktif. Karena ada saudara, ya, korupsi hilang di kantor saudara. Karena ada saudara, perselingkuhan jadi nol di kantor saudara. Karena ada saudara, orang mau nyuri, orang mau buat jahat, tiba-tiba mereka mengurungkan niatnya. Karena ada saudara. Nah, kegunaan garam tuh begitu. Menghancurkan kerajaan kegelapan, membuat kerajaan kegelapan tidak produktif. Saya ingin menambah dengan cerita Sodom dan Gomora tapi kurang bukti karena saya cuma baca dari literatur. Ternyata waktu Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora, ini gak dicatat di Alkitab, di terjemahan manapun juga gak ada. Saya cuma baca dari literatur, ada banyak sekali, ada banyak penelitian bahwa Sodom dan Gomora itu dibuat badai garam sama Tuhan. Jadi banyak orang-orang, gak cuman istrinya Lot, jadi tiang garam.
Maksudnya apa kalau dipelajari? Ya sama. Garam itu tugasnya adalah menghancurkan kuasa kegelapan. Dan itu tugas saudara dan saya. Makanya saya salut banget. Saya angkat topi sama orang-orang yang masih bekerja yang datang malam hari ini di GSJS Pakuan. Salut. Saudara adalah pahlawan di garda terdepan. Melawan the force of evil. Saudara melawan kerajaan kegelapan, tapi kita dibuat buta sama iblis. Kita berpikir, oh yang rohani-rohani Pak Pendeta aja, Pak Michael aja, Pak Samuel aja, ya Pastor Andrew aja, Pastor Jesse aja. No. Saudara dan saya, orang-orang yang masih bekerja, kita sebenarnya Senin sampai Sabtu berhadapan sama kuasa kegelapan. Nah, sadar diri. Justru kita yang harus kasih pengaruh, bukan kita yang dipengaruhi. Kita yang kasih pengaruh dong. Pak, saya cuma dikit di kantor. Yang percaya Yesus cuma 2. Pak, di kampus saya yang percaya Yesus cuma 10 orang. Saudara tahu dong, garam kalau di dapur dia sedikit. Tapi impactnya dahsyat. Dia nggak kelihatan, tapi impactnya terasa. Itu garam. Emang harus sedikit, apalagi di Indonesia. Kita dibilang double minor. Ya, tahu double minor? Udah Kristen, sipit. Itu double minor. Tapi don't worry, garam memang dipanggil untuk jadi minor. Ya, so kasih tepuk tangan buat kita yang katanya minoritas. Membuat kerajaan kegelapan jadi unproductive. Bangga dong. Jadi saudara tuh lagi di tempat kerja, saudara lagi melayani Tuhan di sana. Jangan mikir pelayanan tuh cuman hari tertentu, jam tertentu. Enggak, saudara lagi kerja di kantor, itu melayani Tuhan. Kalau saudara mau jadi orang ya yang benar-benar cuman pelayanan di dalam rumah Tuhan, cuman 3 orang di Alkitab yang catat begitu. Yoel, Samuel, Habakuk. Pelajarin aja 3 orang ini. Nggak kemana-mana. Sementara garam mesti blend. Mesti menyatu. Ya. Mesti ada di tempat kerajaan kegelapan. Kita mesti ngelawan itu semua. The force of evil. Yang berikut. Ya. Garam berguna untuk pupuk. Ya, pupuk. Alkitab bahasa Indonesia ini terjemahannya kurang pas sebenarnya. Kita harus berdoa nanti Lembaga Alkitab Indonesia sebentar lagi mengeluarkan Alkitab yang sudah direvisi. Mudah-mudahan terjemahannya banyak yang juga direvisi jadi benar. Karena Alkitab bahasa Indonesia kita punya kelemahan. Ada 5.000 kata dan kalimat yang salah terjemahannya. Salah. Makanya saya selalu bilang sama gereja, sama tubuh Kristus, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, ya, tolong cross check ke KJV, King James Version. Karena KJV itu 80% akurat dari bahasa aslinya. Contoh, Alkitab bahasa Indonesia yang Yohanes 2 tuh salah loh. Tapi kita udah baca dari kecil, makanya kita tutup sebelah mata. Yang Yesus ngerubah air jadi anggur. Salah loh itu, yang benar Alkitab bahasa Inggris. Jesus turn water into wine. Wine diterjemahin bahasa Indonesia, anggur. Grape diterjemahin bahasa Indonesia, kalah Indonesia 2-1. Bahasa Inggris sudah 2, kita masih 1. Percayalah, percayalah. Kita bahasa Indonesia nggak punya terjemahan untuk wine until today. Anggur baru tercurah. Come on, yang dicurah wine. Anggur ditimpuk. Am I right? Anggur ditimpuk. Bukan dicurah. Bahasa Indonesia kenapa kayak begini? Karena kita nih kosakata kita terlalu sedikit.
Makanya penerjemah Indonesia dari bahasa lain, bukan Inggris saja. Mereka kesulitan memilih kata yang tepat. Kesulitan. Bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris itu cuma satu. Menangnya telak lagi, 3-1. Padi, beras, nasi. Bahasa Inggrisnya rice. Ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah. Nah, kata pupuk itu nggak tepat. Ada di ayat 35. Coba tampilin KJV-nya. Ya, ini kata yang tepat. Namanya adalah dunghill. Kelihatan di layar? Dunghill. Dunghill bahasa Indonesianya adalah kumpulan kotoran hewan. Bahasa Inggrisnya dunghill. So ini adalah bahan dasar membuat pupuk. Jadi belum jadi pupuk. Nah, kenapa Yesus bilang, ya, garam gunanya untuk ladang dan kotoran hewan. Ternyata kotoran hewan kalau mau dibuat jadi pupuk, ya, itu harus ditaburin oleh garam. Karena garam waktu ditaburin ke kotoran hewan, garam ini berfungsi sebagai disinfektan. Menghancurkan, mematikan semua kuman yang ada di situ. Dunghill. So ini bukan pupuk, it's a pupu. Beda. Ya. Beda banget. Bangsa Israel zaman dulu terkenal sebagai bangsa yang sehat. Karena apa? Mereka kalau BAB di padang-padang gitu, mereka gali lubang, lalu abis mereka BAB, mereka siramnya pakai garam. Kalau kita pakai air hari ini kan, mereka pakai garam. Untuk apa? Disinfektan, supaya tidak ada kuman. Jadi bersih daerah mereka. Malah bisa jadi pupuk itu. So, saudara, jangan kaget kalau Tuhan kirim orang-orang yang kotor ke saudara. Jangan kaget. Even itu your family. Jangan kaget. Even itu your brother or your sister. Jangan kaget. Karena tugas saudara, kita nih disinfektan sama gituan. Karena ada saudara, makanya janji firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah Tuhan akan selamatkan. So don't give up. Jangan sebel sama kakak saudara, jangan sebel sama adik saudara. Saudara tuh disinfektan, tenang aja. Kasih lihat ada Christ image di dalam kita. Ada karakter Kristus, ada keserupaan dengan Yesus di dalam kita. Orang-orang berubah. Jangan orang lihat saudara, rajin kebaktian di Pakuan, gue dihakimin terus. Orang ilfil lihat gituan. Gue ditunjuk-tunjuk terus, ngerasa paling benar hidupnya. Orang ilfil lihat gitu-gituan. Kita nih disinfektan, menghancurkan kuman-kuman dosa. Saudara dan saya. Saya percaya satu hari nanti saudara akan lihat banyak perubahan di orang-orang sekitar saudara. Asal paradigma kita berubah tentang ibadah. Jadilah terang dan garam yang sejati. Saya percaya orang yang tadinya kotoran akan jadi pupuk berguna nantinya. Mungkin dia adik saudara. Kelihatannya dia sampah kotoran masyarakat. Tapi one day karena ada disinfektan saudara dan saya. Adik saudara, kakak saudara. Mereka akan jadi orang yang berguna. Jadi pupuk untuk menyuburkan yang lain. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, kata Yesus. Saya akan tutup dengan cerita soal McDonald dan MTV. McDonald masuk Indonesia itu tahun 1991 di Gedung Sarinah, Jakarta. McDonald. Sampai hari ini, saya agak lemah matematika. Ya. Sampai hari ini udah berapa puluh tahun?
Kalau saudara ke beberapa daerah di Indonesia, saudara bikin burger sendiri, ya, roti, daging roti, orang-orang Indonesia akan ngomong gini, McD. Ya, kalau kita foto, ya, mereka bilangnya McD, MEKDI, McD ya, gitu. Bukan saya bikin sendiri, enggak tuh McD. Image-nya orang Indonesia kalau lihat roti, daging roti, McD. Sampai anak-anak lihat huruf M warna kuning melengkung, McD. Anak-anak Indonesia, baru berapa puluh tahun di Indonesia. MTV juga sama. MTV lebih muda, tahun 95 masuk Indonesia. Saya nggak akan lupa John Bon Jovi dan Richie Sambora datang untuk launching MTV Indonesia. Datang di Jakarta. Sampai hari ini masih muda, relatif muda MTV. Tapi kalau MTV goes to campus, jual tiket, sold out tiketnya. Gereja bikin acara, undang artis gini gono-gono, gak ada yang mau datang di Jakarta. Gratis padahal, gak ada yang mau datang. Saya berpikir selama 1 tahun ini, why? Kenapa? Saya ketemu jawabannya. McDonald, dia masuk Indonesia, dia survei. Oh, orang Indonesia senang makan nasi. Marilah jualan paket nasi. McDonald Jepang gak jualan nasi. McDonald Belanda tidak jual nasi. Cuman McDonald Indonesia yang kayak warteg, ada nasinya. Dalam beberapa tahun mereka merebut hati orang-orang Indonesia. MTV juga sama. Dia datang, dia survei. Oh, orang Indonesia seneng musik dangdut. Marilah kita bikin MTV Salam Dangdut. Itu awal tahun 2000-an, itu booming program itu. MTV, logonya MTV, isinya dangdut. Gereja udah ratusan tahun di Indonesia. Tapi kita kayak macan gak ada giginya. Kita kehilangan sengat. Karena apa? Kita gak sadar kita terang dan garam dunia. Kita seharusnya jadi trendsetter. Bukan cuman ngumpul, kayak garam ditaruh di plastik. Gak ada gunanya. Makanya selain saudara melakukan latreo, ibadah yang sifatnya acara, lakukan ibadah yang bantu orang susah. Dan yang paling penting, lakukan ibadah untuk merubah karakter kita. Menjadi seperti Kristus. Dan ini adalah ibadah yang harus dilakukan tiap hari dan langsung ujian. Coba aja berdoa, Tuhan saya mau sabar dong. Langsung ujian biasanya. Tiba-tiba di jalan diserempet angkot, langsung ujian. Yang ketawa-ketawa pengalaman biasanya. Langsung ujian. Tuhan ajar saya mengampuni, tiba-tiba papasan di mall sama orang yang pernah nyakitin saudara. Langsung ujian. Ini melatih karakter kita. Ingat, achievement kita bukan pemberian-pemberian dari Tuhan. Tapi achievement saudara dan saya, kita harus jadi serupa dengan Kristus every day. Itu perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita jadi dewasa. Dewasa rohani, karakter kita, Christ image. Saya cuma mau katakan buat saudara, pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan. Seperti McDonald dan MTV. Mereka menjawab kebutuhan orang Indonesia. Nah gereja, menjawab nggak? Kita bisa jawab masing-masing. Sekali lagi saudara, saudara sudah ditunjuk sama Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Saudara menghancurkan potensi musuh, dan saudara adalah disinfektan untuk kuman-kuman dosa. Dan saya percaya kalau kita mulai melakukan fungsi kita, kita mulai useful, jadi orang Kristen yang berguna. Saya percaya sekali lagi keluarga saudara akan berubah. Adik saudara berubah, kakak saudara berubah, laki saudara berubah, suami saudara berubah.
saudara akan lihat perubahan demi perubahan yang dahsyat depan mata saudara. Amin saudara-saudara. Saya percaya kalau saudara mulai menjalankan ibadah yang Eusebia setiap hari, saudara juga akan amazed sama Tuhan Yesus. Kita akan, loh kok saya sabar ya sekarang? Dulu saya gak sabar loh. Ya, kita bisa meninggikan nama Tuhan karena it wasn't me. Bukan saya yang merubah saya, tapi ada pribadi di dalam saya yang merubah saya. So segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Sarang tawon, sarangeo. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara.